Oke, balik lagi di Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Oke, sudah ada yang bergabung ya untuk malam hari ini. Ada di Karanganyar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribut. Apa kabar? Kabar baik ya. Cuaca di sini hujan sama ya. Plus petir. Kalau di sini petirnya enggak sih. Request lagu aja katanya Andra and the Backbone ya. Oke deh. Ada Jafar di Kalilembu Karangdadap juga yang ikut bergabung dan ada Takim di Ambo Kembang ya. Selamat malam Mas Takim Ambo Kembang, gabung katanya cuaca gerimis nih. Iya sama, di sini juga iya. Nggak tahu nih sudah terang atau masih gerimis. Soalnya ada yang pengendara motor yang pada sliwer-sliwer nih. Harap request lagu aja katanya Sang Durjana. Oke deh nanti ya coba ya dicoba nanti. Nah, apa nih kira-kira yang apa ya? Hari Ibu. Nah, ini kan sebentar lagi nih ya. Tanggal 22. Hari Minggu itu ya, tanggal 22. Nah, kira-kira apa yang menjadi momentum yang berharga buat Anda? Nah, boleh dong Anda bisa berbagi di sini di 0285424474 ataupun WhatsApp di 0855420912 ya. Oke, balik lagi nih ngomongin soal ungkapan et maiora natus sum. Ini asik banget nih. Ya, ini seru sih menurut saya pernyataan ini. Jadi et maiora natus sum ini sebuah ungkapan bahasa Latin yang artinya adalah saya dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, ungkapan ini sering dikaitkan dengan semangat untuk meraih prestasi yang lebih besar atau melakukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mulia. Dan ungkapan ini juga sering dikaitkan dengan keyakinan akan tujuan hidup yang lebih besar dan lebih penting. Ya, memang hidup itu harus punya tujuan yang atau sesuatu yang istilahnya kita melakukan apa sih untuk kehidupan kita? Itu harus kita harus kita renungkan nih. Apakah cuma sekadar hidup aja nih, sekadar bagaimana cara kita bertahan. Lalu bagaimana dengan fungsi kita? Nah, itu dia. Nah, pernyataan et maiora natus sum. Ini sekilas memang ya kesannya itu seperti menyombongkan diri nggak sih? Iya nggak sih? Mungkin iya. Kenapa? Karena seolah-olah menunjukkan keyakinan yang sangat kuat terhadap diri sendiri dan tujuan yang ingin dicapai. Iya sih. Tapi itu memang harus punya prinsip hidup itu. Nah, ini dia. Dan kalimat ini dapat diartikan sebagai pernyataan yang mengatakan bahwa seseorang dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar yang mungkin terkesan sombong pada awalnya. Tapi meski sekilas terkesan menyombongkan diri, kita perlu tahu nih, pernyataan tersebut sebenarnya mengandung pesan motivasi yang positif. Mengapa? Mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan motivasi yang positif untuk mewujudkan impian besar dalam hidup? Itu adalah pertanyaan yang saya kira juga perlu untuk kita renungkan dan perlu kita temukan jawabannya. Tetapi memang itulah semestinya hidup. Orang yang punya visi besar, orang yang punya cita-cita mulia gitu, pasti mereka tidak hanya berpikir atau berkutat pada apa yang dia hadapi, apa yang ingin dia capai saja untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana kemudian untuk orang-orang di sekitarnya, minimal itu, atau untuk kebanyakan orang, masyarakat gitu. Dan ini ada beberapa alasan logis tentang pernyataan itu, et maiora natus sum. Jadi, yang pertama adalah kenapa sih kita harus punya visi yang kuat, motivasi yang positif dalam mewujudkan impian hidup kita. Yang pertama adalah mendorong kita untuk berkembang. Ya, impian besar ini memberi kita tujuan yang jelas dan memotivasi kita untuk terus tumbuh, belajar, dan bekerja keras untuk mencapai ya cita-cita itu tadi. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi. Yang namanya mimpi besar
itu memberikan motivasi dan semangat sekaligus untuk mengatasi hambatan dan kesulitan. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah, itu bukan lagi kita ngomongin tentang aku sedang terhambat nih, aku sedang tapi itu adalah tantangan yang harus kita jawab, tantangan yang harus kita jinakkan. Yang mungkin dalam perjalanan hidup kita itu selalu muncul tenggelam, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah inspirasi tindakan. Sebuah impian besar memotivasi kita untuk mengambil tindakan nyata dan terarah menuju tujuan, membantu kita tetap fokus dan terlibat. Terlibat dalam hal apa? Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita itu tadi. Dan yang keempat, menciptakan makna dalam hidup. Nah, penting banget. Banyak orang sekarang itu hidup ya sekadar hidup sehingga kehilangan makna dalam hidupnya. Why? Kenapa? Karena itu tadi, tidak punya visi besar, tidak punya tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Jadi memaknai kehidupan, memaknai hidup itu penting. Tidak sekadar ya pokoknya yang ya gini-gini aja deh. Gini-gini aja oke, dalam konteks mungkin hal-hal yang sifatnya masih bisa kesampingkan ya. Tetapi untuk sesuatu yang besar, katakanlah melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya berguna, bermanfaat bagi banyak orang, jangan sampai ditunda-tunda tuh. Iya, benar banget. Ya, karena inspirasi tindakan, impian besar yang memotivasi kita itu untuk mengambil tindakan nyata dan terarah menuju tujuan ini membantu kita tetap fokus dan terlibat serta menciptakan makna hidup itu, memberikan makna dan tujuan yang kuat yang membantu kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Wow, siapa itu? Nah itu dia, menciptakan makna hidup. Ya, sebuah mimpi besar itu akan menghubungkan kita ya. Korelasi atau relasi itu akan semakin kuat manakala kita akan kita memiliki mimpi besar itu, kita punya visi besar itu untuk mewujudkan visi besar itu. Otomatis sebenarnya untuk bisa mewujudkan impian-impian besar itu, kita tidak mungkin melakukannya sendiri. Kita harus menggerakkan banyak orang, menggerakkan banyak daya, dan bila perlu, ya bukan bila perlu, dan ini yang harus dilakukan adalah bagaimana meminta atau memohon daya, kekuatan kepada sang pemilik kekuatan. Itu. Jadi kita berdoa itu ada sesuatu yang ingin kita wujudkan, bukan kita minta, bukan kita ingin kita dapatkan, tetapi ada sesuatu yang ingin kita wujudkan. Apa sih yang mau kita wujudkan? Ya sesuatu yang besar itu tadi, sesuatu yang sekiranya kita mau wujudkan berguna untuk banyak orang itu tadi. Maka kemudian orientasinya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi untuk orang di sekitar kita. Sekarang banget nih. Kalau yang satu ini kayaknya seru sih sebenarnya. Kalau ini mau dibahas lagi lebih dalam, seru banget tuh. Kemudian menciptakan perubahan. Jadi mimpi besar itu mendorong inovasi, juga perubahan, dan tentunya kemajuan. Baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan. Jadi orang yang punya visi besar pasti ada hasrat untuk membuat sebuah perubahan, ada ruang kegelisahan yang membuat dia itu merasa bahwa ini tidak beres nih, ini harus diubah, ini harus menuju pada perubahan yang lebih baik, ini harus mencapai pada sesuatu yang levelnya lebih naik lagi. Nah, kegelisahan yang positif, keren banget tuh. Kalau yang dan itu tadi, kita jadi semakin ingat bahwa hidup itu tidak bergantung pada diri kita sendiri, tetapi banyak hal yang harus kita manfaatkan, banyak hal yang harus kita gunakan untuk bisa mencapai atau mewujudkan cita-cita besar itu, impian besar itu. Termasuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Woi, dahsyat ya impian besar. Apa impian besar Anda? Boleh tahu? Boleh dong berbagi di sini di 0285424474 ataupun di 0855420912 ya, boleh.
Karena dengan bermimpi besar, Anda, saya, kita mencapai potensi penuh kita dan memberikan dampak positif yang besar terhadap kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Dan impian besar ini memberi kita visi yang jelas tentang masa depan yang ingin kita bangun dan membantu kita terus maju meskipun menghadapi tantangan. Ya, hidup memang penuh dengan masalah, tetapi bukan masalahnya yang harus kita pikirkan. Apa yang harus kita kerjakan? Oke, saya masih akan bersama Anda di perjalanan Halo Kota Batik. Kali ini saya mau hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu yang diminta sama Adi di Karanganyar ya, Andra and the Backbone, Deja Vu.